Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini, yaitu mengikuti konferensi yakni dengan materi pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, ini materi sangat bagus sekali karena berkaitan dengan guru penggerak, yaitu modul 3.2 yang intinya di sana kepemimpinan, bagaimana kita sebagai guru bisa memimpin dan mengelola sumber daya yang ada. Tanpa panjang lebar lagi mukadimah dari saya, kita langsung saja berikan waktu seluas-luasnya kepada pemateri, yaitu yang terhormat Bapak Angga Septiadi SPD MPD, apa lagi? Profesor. Ya, terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan materinya dengan maksimal sehingga kami bisa juga menerima dan bisa kita serap dan amalkan. Cukup sampai di situ dari kami. Ada satu lagi. Jadi untuk model kita ini, insya Allah kedepannya lagi nanti akan banyak sekali materi-materi. Kalau tidak salah, ibu kalian itu 5 kali lagi ya. Dalam satu semester 6 kali. Dan ada satu luar biasa untuk kita, nanti itu kita akan setiap kali model langsung diberikan sertifikat. Ya, bisa diakses atau bisa dikelola sendiri, namanya mana tahu kurang tepat. Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba matikan hidupkan dulu. Cek forum ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus Kombel SMA Negeri 1 Pangandaran, yaitu Muara Ilmu, dan juga saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang mana saat ini diwakili oleh Ibu Valen dan Pak Leno yang telah mau hadir pada kegiatan pengibasan kami ini. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu materi terakhir yang akan dijalani oleh sebagai guru pendidikan dalam pendidikan guru penggerak. Di mana pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul. Modul 1 itu ada 4 modul, modul 2 ada 3 modul, dan modul 3 itu ada 3 modul. Dan di sini di pengibasan untuk melibatkan guru-guru di sekolah itu ada di modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini nanti materinya adalah kita sama-sama dengan guru yang ada di SMA kita, itu kita akan menggali sumber daya apa yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dan kita kelola. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, yang mana sekolah itu bisa kita masukkan dalam kategori ekosistem. Yang mana ekosistem itu ada bentuk interaksi antara dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Yang mana faktor biotik itu adalah unsur yang hidup
terdiri dari pertama murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Nah, di sini juga kenapa kita libatkan bukan hanya guru, ada tenaga kependidikan nantinya yang dimana di SMA kita itu yang aktif di sekolah mulai dari guru, kepala sekolah, murid dan staf tenaga kependidikan. Kemudian faktor abiotik. Nah, ini salah satu faktor besar juga yang salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan, yaitu keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Jadi akan kita jabarkan lebih dalam lagi. Nah, dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu ada 3 pendekatan, ya, 3 pendekatan yang mana menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD. Nah, yang pendekatan pertama yaitu adalah berbasis kekurangan atau masalah, dan yang kedua itu berbasis kekuatan. Yang kekurangan itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian berbasis pada aset kekuatan, itu konsep salah satu konsep dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kegiatan berpikir positif untuk pengembangan diri sendiri. Nah, ini merupakan tabel yang berbasis pada kekurangan dan pada kekuatan. Yang mana kekurangan itu isinya yang pertama hampir sama dengan kekuatan, yaitu fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Nah, yang kekuatannya berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian yang keempat, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah, ini yang mana kita ketika akan melakukan kegiatan butuh bantuan dana dari pihak luar. Kemudian kekuatan, mengorganisasikan kompetensi sumber daya atau aset kekuatan. Yang kelima, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang kekuatannya merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, dan kekuatan itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, ini pada aset ketiga itu pendekatan ABCD atau kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Nah, ini pendekatannya itu melalui cara konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Pendekatan tradisional tersebut menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan. Dengan demikian dapat menyebabkan anggota komunitas menjadi merasa tidak berdaya, pasif, dan selalu bergantung kepada yang lain. Nah, ini karakter komunitas yang sehat dan resilient. Sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas, karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Bank of IDAS atau tahun 2014 menyebutkan bahwa karakteristik komunitas yang sehat dan resilient adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, membangun masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, menghasilkan kepemimpinan. Nah, ini harusnya sudah kita terapkan di awal-awal. Dulu kita pernah dengan sebelum Pak Ita jadi kepala sekolah juga pernah kita adakan dari waktu juga mencoba menggali potensi yang ada. Kemudian juga selain masalah itu kita sempat bahas
saya juga terkejut dan juga mendapatkan ilmu baru di pada materi ini. Saya kira dulu modal kita itu ketika sumber daya itu hanya ada berupa manusia, sumber daya prasarana dan sarana, kemudian sosial saja. Dan ternyata ada lagi modal politik, modal selain tadi modal finansial juga, ada lagi modal alam. Dan ini dijelaskan pada materi pada PBB modul yang kedua ini. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan modal manusia, Ada baterai lagi. Habis baterai malam. baterai lagi. Tapi ini hidup, cek tes. Ini lampunya hidup. Habis. Hijau. Hijau terang. Cek tes. Ini udah on record. Udah. Cek. Oke, baik. Baik, yang pertama itu ada modal manusia. Nah, nanti di sini saya akan melibatkan Bapak Ibu untuk menggali modal aset kita yang ada di SMA ini. Saya akan kasihkan beberapa kertas kecil. Silakan ditulis. Yang pertama itu ada modal manusia. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu sedikit. Modal manusia yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga yang ada dalam sebuah komunitas. Kemudian modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Kemudian modal politik. Nah, ini yang salah satu yang saya juga mendapat ilmu baru, yaitu ternyata sumber daya politik ini juga termasuk dalam sumber daya, yaitu tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran berpihak kepada murid. Kemudian ada lagi modal fisik, yaitu bangunan-bangunan atau infrastruktur yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian ada modal agama dan budaya. Ya, nah, agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, normal, perilaku, serta benda. Kemudian identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Kemudian modal lingkungan alam berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi. Nah, di mana kita juga lingkungan alam kita selain ada kebun, air, laut, dan beberapa potensi lain alamnya yang bisa kita kembangkan. Contohnya ini di sini ada seperti kayu, tadi ya. Kalau kita tadi ada kelapa, ada sawit, ada perikanan. Nah, itu salah satu potensi aset modal yang kita miliki. Kemudian modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, kita di SMA ini salah satu finansial modal kita adalah dana BOS. Ya, selain dana BOS ada lagi, apakah ada dana dari sosial, iuran dari siswa untuk kegiatan-kegiatan amal,
atau kegiatan lainnya. Kemudian kegiatan seperti kita mengajukan proposal itu juga masuk dalam modal finansial. Baik, sekarang kita mengidentifikasi aset modal dan pemanfaatan di SMA Negeri 1 Pelangiran. Nah, di sini saya sudah menyediakan kertas berlebar. Silakan Bapak Ibu nanti ditulis. Ya. Ini jadi salah satu tugas saya nanti dari catatan-catatan Ibu Bapak Ibu semuanya. Apakah aset yang kita punya ini itu bisa kita kelola dengan baik dan benar? Boleh diputar lagi slide yang tadi Pak, tentang aset manusia, aset sumber daya, Sebentar. oh iya. Baik, ya tadi juga saya sudah kirim juga di grup. Nah ini salah satu, bukan salah satu, sebuah observasi yang saya lakukan juga yang ada di Kecamatan Pelangiran. Ya, jadi saya melihat modal manusia yang ada di Kecamatan Pelangiran, yaitu ada forum komunikasi pimpinan kecamatan atau Forkompincam, yaitu mulai dari camat, korwil, pengawas sekolah, kepala puskesmas, kapolsek, koramil. Ya, korwil ini adalah koordinasi wilayah salah satu kepala cabang di tingkat satuan pendidikan SD SMP yang ada di Pelangiran. Nah, itu salah satu Forkompincam. Kemudian kepala dua panitia kegiatan lainnya dan pengurus masjid, kepala samsat ini nggak ada. Dinas perhubungan mungkin ada, kantor ekspedisi mungkin ada. Ya. Kemudian nah ini silakan Bapak Ibu. Nah ini yang saya observasi yang saya lakukan dan kita punya di SMA. Pertama, modal manusia yang kita miliki pertama kepala sekolah, kemudian koordinator wilayah, ya itu wilayah 4. Walaupun mereka ada di sini, tapi tetap ada pengawasan dari mereka, yaitu ada pengawas, guru, komite, tendik, dan siswa. Nah silakan Bapak Ibu isi ini, atau ada lagi selain dari ini, silakan tulis manfaatnya, manfaat dari contohnya kepala sekolah, dari pendapat Bapak Ibu, modal manusianya apa yang dia lakukan. Ya, jadi ya, salah satu aset manusia adalah berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seorang. Permintaan modal atau aset individu berbagai kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Nah, di sini dalam pengelolaan sumber dayanya, yang kepala sekolah itu dari pendapat menurut pemikiran Bapak Ibu, seperti apa tugasnya dalam pemanfaatannya dalam modal manusia tadi? Ya, dalam memberikan kecerdasan, ya, kesejahteraan. Nah, dari menurut pendapat Bapak Ibu, silakan nanti ditulis di situ, boleh tulis namanya, tulis kepala sekolah, apa bagiannya, cukup singkat saja, tidak perlu panjang, cukup kalimat inti dari Bapak Ibu saja. Ya, nah ada koordinator wilayah, guru. Nah kalau misalnya menurut Bapak Ibu koordinator wilayah ini nggak ada, boleh silakan terserah, nggak apa-apa. Tidak diikut sertakan dalam bagian ini tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau menurut Bapak Ibu pengawas tidak termasuk dalam modal manusia yang kita miliki di SMA kita, ya boleh silakan. Atau ada tambahan dari yang lain, ya dari Bapak Ibu. Menurut gambaran Bapak Ibu, modal manusia yang kita miliki di SMA apa? Nah, di sini saya kasih clue salah beberapa. Yang pertama, kita punya modal manusianya kepala sekolah, koordinator wilayah, guru, pengawas, komisi tendik, siswa. Nah, jika ada yang lain silakan ditulis. Jadi nanti itu salah satu sumber modal sumber daya yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, tugas selain pengimbasan ini tugasnya untuk menjelaskan tugas saya secara individu, secara pribadi, tapi juga
membantu kita untuk mencari sumber daya yang kita miliki, dan juga mudah-mudahan nantinya bisa sebagai acuan atau sumber bagi kepala sekolah untuk bergerak. Silakan Bu Nia, Bu Heni masuk. Kita lanjut Bapak Ibu. Nanti langsung kita coba ya. Menurut pandangan Bapak Ibu, modal manusia yang paling penting, yang paling mendasar yang kita miliki di SMA kita apa? Jadi menurut Bapak Ibu, dari ini yang saya buat ini, apakah penerapan atau tugas mereka itu seperti apa? Modal manusianya. Baik, kita coba mungkin satu. Bu Iji, sudah? Itu belum dikumpan ya? Kumpan itu Belum duduk. Kalau kertasnya kurang, disampaikan ya, nanti saya kasih. boleh. Boleh, silakan. Menurut pandangan Bapak Ibu aja. Nah, yang di depan ini adalah menurut gambaran saya. Baik. Kita coba satu Bu Valen, coba untuk pengelolaan sumber dayanya itu yang dari gambaran pandangan Bu Valen apa? Baik, terima kasih Pak Angga. Izin menjawab, mungkin saya belum paham sebenarnya arahnya ini kemana. Tapi saya coba menjawab dalam peran beberapa modal manusia di sekolah kita khususnya. Yang pertama itu Kepsek, perannya memimpin sebuah satuan pendidikan. Kemudian tadi ada disinggung juga untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tentunya. Yang kedua, Korwil mengawasi administrasi pegawai, itu aja yang saya tahu. Kemudian guru, perannya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk pengawas, membimbing dan mengawasi kinerja guru. Komite memfasilitasi hubungan dengan para orang tua atau wali murid. Yang keenam, Tendik mendukung kerja di satuan pendidikan. Dan siswa perannya adalah menempuh pendidikan dan mencapai cita-cita. Walaupun katanya tadi nggak paham, tapi isinya benar. Iya benar. Ya. Baik, tadi juga saya dapat kemarin itu dapat juga pemberitahuan bahwa salah satu tugas pengawas sekarang itu sama dengan kepala sekolah. Mereka mendampingi kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikan masing-masing. Jadi bukan lagi administrasi guru, bukan lagi supervisi guru. Jadi itu benar. Yang mungkin Pak Icet juga bisa meluruskan nanti. Pertama, ke peran kita sebagai guru penggerak nantinya itu nanti yang menjabat sebagai pengawas kepala sekolah
itu semuanya dari guru. Jadi semuanya adalah guru yang terlibat, yang sudah memenuhi syarat kompetensinya sebagai pengawas atau kepala sekolah. Nantinya itu merupakan semuanya dari guru, dan diharapkan dengan memahami nilai-nilai yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak itu bisa merubah sudut pandang, mengubah wawasan dan lebih berkembang lagi nantinya. Mungkin kita coba satu lagi, mungkin dari Pak Icak mungkin. Silakan Pak Icak. Terima kasih Pak Angga. Ini terkait dengan pemetaan aset tadi ya Pak. Oke, jadi kalau saya lihat pemetaan aset ini berarti kan kita melihat kondisi sekolah kita gitu ya. Oke, kalau saya tadi yang pertama ngambil guru. Apa aset dari sekolah kita, dari guru kita? Guru kita kan muda-muda, semangat, energik gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya guru yang muda-muda ini bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kemudian pemanfaatan teknologi dan segala macam gitu ya. Itu yang nilai plusnya dari guru yang di sekolah kita yang gurunya masih muda-muda gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau disampaikan Bung Khalid tadi itu lebih ke tugas masing-masing ya, tugas lebih secara umum gitu. Jadi arahnya sebenarnya pemetaan aset ini yang dimiliki sekolah kita. Misalkan tadi guru kita masih muda-muda gitu, artinya dengan guru muda ini bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, misalkan kepala sekolah. Kepala sekolah kita adalah seorang guru penggerak. Artinya dengan ada dia berbasis guru penggerak tersebut, artinya dia bisa membuat program-program yang memang berdampak pada murid dan segala macam gitu. Jadi memang yang ada di sekolah kita gitu. Kalau kayak Korwil kan kita nggak ada sumbangsi di sekolah kita gitu ya. Kayak koordinator wilayah yang di sini ya. Jadi nanti kacap ya, kalau kacap di satu dinas pendidikan mungkin ada gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih detailnya ke sana. Jadi yang ada di sekolah kita, kemudian plusnya bagi kita apa? Jadi bukan kekurangannya gitu ya. Atau misalkan ini sekolah, kalau sekolah lain kan sekolah kami punya guru-guru yang tua-tua, itu artinya berbasis kekurangan artinya. Sekarang kan kita berbasis aset. Apa kelebihan dari guru-guru kita gitu. Jadi itu mungkin sedikit menambahkan bagaimana kita memetakan aset ini. Jadi yang bisa nanti kita manfaatkan untuk perbaikan sekolah kita gitu. Oke, terima kasih banget. Terima kasih Becak. Nah betul tadi yang disampaikan Becak, dan yang disampaikan kemarin bukan sebuah kesalahan. Jadi silakan pegang dulu, nanti diisi permintaannya. Yang disampaikan kemarin bukan salah, tapi benar juga secara umum. Nah tadi betul kata Becak, kita memetakan di sini memang kita menggali kekuatan, tapi bukan tidak mungkin juga kita membaca kekurangan kita sebagai untuk melihat dari kekurangan itu menambah kekuatan kita nantinya. Baik itu dari sumber modal manusia. Nah tadi Bu Valen menyampaikan sesuai dengan yang ada di saya sampaikan. Nah Pak Icap tadi sesuai dengan masukan juga, dan itu juga masukan untuk saya juga, untuk kita semua, bahwa kita nanti di pengelolaan aset ini kita kalau bisa gambaran Bapak Ibu adalah untuk penguatan-penguatan yang ada yang kita miliki di sekolah kita. Oke, kemudian yang kedua itu ada modal sosial. Nah di Kecamatan Pelangiran yang hasil dari observasi yang saya miliki itu pertama ada institusi pemerintah, ada puskesmas, ada camat, pusaka daerah, ada polisi, koramil, kemudian ada BUMD atau BUMN, ini salah satu perusahaan besar juga nasional, PT BRS Medamas. Nah ini salah satu kenapa saya masukkan juga. Ini tahun lalu sebenarnya berdampak untuk kita. Ada beberapa alumni kita juga ikut tes beasiswa kemarin, tapi nggak lulus. Tapi ada, karena saya dampaknya di saya pribadi ada, saya memasukkan keponakan saya, itu beliau masih lulus. Alhamdulillah anak-anak saya itu lulus. Beliau dapat beasiswa kuliah di IPB full, jadi dapat kuliah D4. Jadi tidak ada lagi mikirkan cari kerja atau enggak, mereka langsung dapat pekerjaan. Mereka kuliah digaji, dibiayai, mulai makan minumnya, tempat tinggalnya, beasiswa full lah pokoknya. Nah tapi cuman
Itu saja, ada kontraknya kemarin, kalau misalnya melanggar maka akan mengganti sejumlah 300 juta. Ya, selama kalau misalnya selesai nanti berbuat kesalahan atau masalah-masalah lain, ya, atau melanggar perjanjian tadi. Nah, ini salah satu kekuatan kita juga di Pelangiran. Nah, ini kalau bisa kita galakkan lagi kepada siswa-siswa kita bahwa kalau memang tidak punya keinginan kuliah keluar, atau maksudnya apa namanya, tidak ingin rumit lah bayar kuliah, ingin dapat beasiswa paling gampang tuh ini salah satunya. Memang seleksinya senasional, rankingnya senasional. Tapi dengan melihat tahun ini anak-anak saya itu bisa lulus, bukan tidak mungkin anak-anak kita juga bisa lulus. Kuotanya senasional itu kalau salah 40. Nah, cuman yang dari Sumatera kemarin itu lulus 5. Yang dari sini Minamas BRS ini cuma 2 dapat lulus. Yang daftar itu di Minamas BRS ini 60 tahun kemarin. Tahun ini 60 di peringkat secara nasional. Dan itu itulah yang dapat 40 misalnya, nasional seluruhnya. Bahkan mereka nanti setelah kuliah ada lagi tes tes tempat tugasnya, apakah dia jadi manajer kah, pengawas lapangan kah, IPB, cuma IPB. Kalau PT ini cuma IPB. Nah, enaknya itu adalah jadi ketika anak-anak ini lulus, mereka nggak usah cari kerja lagi, langsung kerja. Iya, langsung disediakan. Iya, sama kayak sekolah dinas. Dan enaknya itu peluang paling kecilnya ketika mereka bekerja adalah sebagai pengawas lapangan. Pengawas lapangan itu fasilitas yang mereka dapat adalah rumah dinas, motor, gaji, ya, gaji pokok, kemudian gaji pembantu, ada apa lagi? Ada 3, kemudian ada tunjangan tahunan, itu juga ada. Nah, itu yang salah satu kekuatan yang kita miliki di Pelangiran ini. Kemudian asosiasi yang kita miliki ada PGRI, ya, ini yang sangat aktif. Kemudian MGMP mungkin tidak terlalu aktif, tapi hanya beberapa guru yang aktif ke berangkat ke Bilahan. Nah, MKKS kenapa tidak masuk? Ya, dampaknya untuk kita saya juga belum lihat. Atau nanti bisa dimasukkan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke tugasnya. Nah, dari sumber sosial yang kita miliki di SMA Negeri 1 Pelangiran ini. Nah, kalau yang saya tulis di sini tetap saya masukkan MKKS, cuma nanti kalau misalkan ada dampaknya tidak usah ditulis. Silakan Bapak Ibu isi yang modal sosial yang kita miliki di SMA Negeri 1 Pelangiran ini. Ya, tadi yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Ya, modal sosial itu adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku keluarga. Dan itu juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam proses hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, sekarang dari modal sosial ini yang kita miliki di Pelangiran di SMA kita apa modal sosialnya? Nah, kalau saya kenapa isi MKKS, walaupun tidak ada dampaknya dari saya bilang, tapi semua kegiatan di kabupaten itu kadang ada yang mengambil iuran per kepala murid per siswa. Ya, kemudian MGMP kita terlibat dalam pengembangan kompetensi. Kemudian Puskesmas kita ada kerjasama dalam meningkatkan kesehatan, sosialisasi kesehatan. Kemudian instansi pemerintah, nah ini bersama Beramil, Polsek, apa yang bisa mereka dari kita untuk bisa berkembang dari mereka. Kemudian UMKM, nah ini salah satunya mungkin yang pernah dilakukan adalah ketika pelaksanaan P5 itu bisa masuk juga dalam pengembangan UMKM. Kemudian organisasi apa yang bisa kita kembangkan di SMA kita punya OSIS, ya, kita punya organisasi ekstrakurikuler yang ada. Nah, itu silakan mungkin menurut gambaran Bapak Ibu silakan ditulis yang sudah tadi, yang modal manusia mungkin bisa saya minta dulu, saya ambil, boleh kita ambil yang modal manusia tadi, boleh
Boleh ke petugasnya seperti Babinsa, Babin Kamtibnas, boleh. Ya, manusia tadi, oke. Terima kasih. Baik, saya sebelumnya. Ya, modal sosial itu yang norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Nah, kalau kita di SMA ini yang mengikat aturan dan norma itu apa? Yang barusan dibuat oleh Pak Reno salah satu. Ya, salah satu untuk mengikat siswa. Jadi itu masuk ke dalam bagian apa? Modal sosial kemudian dari bidang komite dan masyarakat warga sekolah, komite termasuk warga sekolah ya, masyarakat ke sekolah intinya. Apa yang bisa dikembangkan? Jadi saya kasih contoh gambarannya adalah ini, ada puskesmas, instansi pemerintah ini ada banyak. Saya silakan Bapak Ibu pilih yang lebih berdampak kepada kita. Izin Pak, Silakan. mungkin boleh saya jelaskan dengan bahasa saya mungkin Boleh. ya, bisa lebih dipahami. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Boleh balik lagi ke modal sosial Pak? Nah, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebenarnya sejujurnya dari tadi agak bingung dan sulit mencerna dari penjelasan Pak Angga. Yang pertama itu, maaf Pak Angga, agak terlalu cepat. Sejujurnya terlalu cepat. Kemudian saya belum tahu duduk tegaknya masalahnya tadi apa. Nah, tapi sekarang udah mulai paham dengan beberapa penjelasan. Nah, kebetulan ini modal sosial itu kebetulan itu bidang saya gitu. Nah, sebenarnya bahasa yang di depan sana, modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku itu sebenarnya bukan sekaku itu gitu. Kalau menurut saya seperti ini. Ini kan nanti imbasnya ke sekolah. Efek yang ada terjadi di sekeliling kita ini, apa yang akan terjadi terasa dalam sekolah itu sebenarnya tujuannya kan. Contohnya gini, yang dimaksud Pak Angga mungkin. Tadi saya di depan belum lihat, tapi ada tadi instansi pemerintah. Tapi secara konkretnya seperti ini sebenarnya. Sekolah kita terletak berdekatan dengan Koramil dan Polsek. Nah, seharusnya dampak yang kita rasakan sebagai sekolah yang dekat dengan Koramil dan Polsek itu yang pertama. Yang pertama kita mungkin walaupun tidak secara militer amat gitu, tapi setidaknya mungkin cara berpakaian siswa kita lebih rapi, rambutnya lebih rapi, itu mencerminkan bahwa kita berada dalam lingkungan kemiliteran ini gitu. Nah itu mungkin modal sosial yang lebih tepat mungkin dimaksud, seperti itu Pak. Nah dengan tadi ada dituliskan juga ada puskesmas di sekitar kita, nah itu bisa menjadi sumber daya kita bahwa kita bisa nanti merasakan efek bahwa puskesmas yang berhubungan baik dengan sekolah akan memberikan penyuluhan yang lebih tepat gitu. Jadi siswa kita pun secara manfaat mereka akan merasakan penyuluhan kesehatan yang lebih terarah. Nah, dari saya mungkin itu mungkin bisa jadi pencerahan bagi kita semua yang mungkin sama pelangga dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin memang terlalu cepat juga ketika akan menjelaskan. Sebenarnya materi ini sangat penting untuk kita bersama. Cuman karena saya terlalu fokus hanya pada tugas saya berharap teman-teman mengerti. Nah, cuma yang dijabarkan ini adalah secara umum. Betul yang disampaikan Pak Reno tadi, di modal sosial ini, perkiraan dalam pikiran Bapak Ibu, apa dampak yang paling besar, modal sosial apa yang paling berdampak, paling terasa sama kita, yaitu yang berkaitan dengan orang luar. Contohnya tadi Koramil dan Polsek, Puskesmas, pihak camat, kemudian mungkin organisasi masyarakat, apa yang lebih berdampak. Nah mungkin mohon maaf kami juga yang dari luar belum terlalu paham dengan Pelangiran seperti Pak Taufik, Pak Hamlan, Bu Jana, Bu Ema, Bu Heni, yang mana lebih lama tinggal di Pelangiran, tentu tahu organisasi apa atau lembaga adat apa yang bisa berdampak kepada sekolah kita. Bukan hanya yang jelas dampaknya itu berpihak kepada murid dan mengembangkan potensi mutu pendidikan kita di sekolah. Nah, apa modal sosialnya? Nah, kalau yang tadi itu adalah modal manusia. Manusianya siapa-siapa saja yang terlibat, yang sebagai sumber daya yang bisa
dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di SMA ini. Nah sekarang di modal sosialnya, menurut gambaran Bapak Ibu, apa yang bisa dikembangkan? Tadi Pak Reno tadi sudah menjabarkan juga, seperti kita kerjasama dengan Polsek dan Koramil, dengan kitanya tinggal atau bertempat dekat dan masih dalam lingkungan Koramil dan Polsek, seharusnya kita bisa menjadi salah satu aset kita untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa kita. Itu salah satunya. Nah, kalau puskesmas tadi digambarkan Pak Reno juga adalah salah satunya adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang kesehatan. Ya, jadi memudahkan orang puskesmas dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi. Nah, mungkin lain seperti ada mungkin organisasi alumni, bukan alumni, ikatan mahasiswa yang ada di Pelangiran. Kemarin kan sempat datang ke sekolah. Nah itu kan salah satu aset juga sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Apalagi kira-kira yang menurut gambaran Bapak Ibu? Ya, menurut gambaran Bapak Ibu. Nah, Bu Emma mungkin Bu Jana ada gambaran mungkin apa yang paling berdampak untuk modal sosial yang untuk SMA kita? Contohnya apa? Ada nggak gambarannya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Angga dan Bapak Ibu semua. Yang kedua tadi modalnya adalah modal sosial. Oke, seperti yang disampaikan Pak Reno tadi, modal sosial itu nggak sekaku ini ya Pak Reno, benar ya. Jadi luas cakupannya gitu ya. Contohnya tadi kayak di Koramil ya. Jadi kita dekatkan Koramil, jadi nanti bisa kita manfaatkan orang Koramil untuk membina paskibra atau apa gitu ya, sekolah. Kemudian kayak puskesmas gitu ya, bisa jadi sebagai pembina PR atau apa, penyuluh tadi sampaikan Pak Reno juga ya, secara rutin. Kemudian pemberian apa pil tambah darah itu kan apa ya, keuntungan bagi sekolah kita gitu ya, dari puskesmas gitu. Kemudian satu lagi bisa juga nanti organisasi masyarakat kan di sini sukunya Padomunya Banjar ya gitu ya. Jadi sekarang kan kalau guru mereka kan ada P5. Jadi sebenarnya kalau kita nanti mengambil kearifan lokal temanya, jadi kita bisa melibatkan pemuka masyarakat yang memang asli orang Banjar yang paham dengan budaya Banjar itu nanti sebagai pemateri di kegiatan P5 kita. Bisa juga kita manfaatkan itu. Jadi itu apa namanya, dari organisasi apa namanya, paguyuban ya, apa bahasa itu, paguyuban ya. Nah, jadi nanti bisa kita manfaatkan mereka. Kebetulan kan di sini mayoritas adalah Banjar gitu. Jadi kita cari pemuka masyarakat itu yang memang paham dengan budaya Banjar itu, nanti mereka kita kasih kesempatan untuk sebagai pemateri di siswa-siswa kita, biar siswa kita paham juga dengan budaya Banjar itu seperti apa gitu. Karena kan ya sama kayak apa ya, kayak kita kan misalkan orang Minang kan nggak semuanya juga paham dengan Minangnya gitu ya, sama juga dengan orang Banjar. Jadi nggak semua juga mereka paham. Jadi mereka perlu mungkin apa namanya, penguatan atau hal-hal yang baru yang mereka tidak tahu dari orang tua mereka gitu. Oke, mungkin itu dari tambahan dari saya Pak. Ya, lagi terima kasih Pak Ijab. Silakan Bapak Ibu tulis dulu dari modal sosialnya. Ya, apa yang bisa tadi betul katakan Pak Ijab tadi adalah secara umum, secara khusus juga disampaikan oleh Pak Ijab dan Pak Reno, gambaran modal sosial itu memang tidak sekaku ini. Ini saya ambil secara sifat umumnya saja, supaya nanti teman-teman guru, teman-teman saya juga bisa mengembangkannya secara mandiri. Ya, tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Reno dan Pak Icak. Oke, baik, mungkin sudah untuk modal sosial. Tadi sudah diberikan gambaran oleh Pak Icak dan Pak Reno, ya puskesmas, Koramil itu terlibat, kalau Koramil dan Polsek bisa terlibat dalam peningkatan disiplin, melibatkan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler paski atau melibatkan Koramil dan Polsek dalam membina tingkat kedisiplinan siswa. Kemudian puskesmas meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, ya penyuluhan yang sudah berjalan adalah seperti pemberian obat penambah darah ya. Kemudian mungkin Polsek juga mungkin nanti ada penyuluhan masalah jenis-jenis narkoba yang sudah tersebar luas di masyarakat, mungkin nanti kita bisa. Jadi nanti Bapak Ibu
dari inti ini semua nanti bisa nanti kita masukkan ke dalam modal finansial kita nanti buat kegiatannya apa saja, ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu, nanti setelah ini saya minta catatan modal sosialnya. Kita masuk kepada modal politik. Nah, ini juga sama, saya sampaikan, saya tulis di sini adalah hanya bersifat umum, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh seorang politisi atau kelompok politik untuk mencapai tujuan politiknya. Asetnya ini bisa berupa materi, uang, tanah, bangunan, ya, sosial, yaitu jaringan dukungan masyarakat maupun simbolik seperti nama baik, reputasi. Nah, di sini saya masukkan adalah kebijakan kepala sekolah atau kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan Forkopimcam, ya, bidang politik apa saja yang bisa dikembangkan, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Pelangiran. Jadi salah satunya mungkin contohnya di modal politik ini adalah ketika kepala sekolah mengeluarkan kewenangannya dalam mengatur kebijakan, meningkatkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini sudah disampaikan tadi, yaitu bidang politik adalah tidak hanya memaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosialnya. Ya, contohnya tadi saya kasih contoh adalah ketika kepala sekolah memiliki kewenangan, dia memiliki kebijakan untuk mengatur kerjasama dengan siapa saja atau kebijakan apa saja yang bisa meningkatkan mutu pendidikannya. Ya, contohnya yang mana sifat kepemimpinan itu adalah mengatur bagaimana guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu bisa nyaman, bisa bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana juga aturan atau komunikasi antar warga sekolah dengan masyarakat sekitar itu berjalan dengan sangat baik. Nah, itu salah satu contoh-contohnya mungkin dari gambaran Bapak Ibu. Ada mungkin silakan. Nah, ini saya buat ada 3. Itu kepala sekolah, bersama Forkopimcam. Di sini saya buat 3 kolom, itu ada camat, koramil, dan lain-lainnya. Kemudian kerjasama dengan perusahaan, salah satunya adalah meningkatkan kerjasama dengan kita melibatkan langsung, mengundang langsung pihak perusahaan datang ke sekolah untuk memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengikuti beasiswa, ya, atau mempelajari bidang-bidang perkebunan langsung untuk meningkatkan prima kita mungkin dengan perusahaan. Nah, itu salah satu kebijakan politik yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, mungkin itu gambaran umum dari saya, mungkin atau dari gambaran Bapak Ibu yang belum tergambar, mungkin Pak Hamdan, gambaran politik yang bisa tergambarkan di kepala Pak Hamdan. Pak Hamdan, silakan. Oke, mungkin sedikit saya nambahkan ya Bapak Ibu untuk yang modal politik ini. Tidak ada yang beranggapan kalau politik ini lebih ke partainya atau apa gitu ya. Tapi ini enggak ya. Contohnya gini, misalkan kita punya orang tua siswa kita misalkan pemilik gedung misalkan yang di pasar di Paritiga itu misalkan gitu ya. Jadi nanti dengan kita berkomunikasi dengan orang tua pasti nanti ada kemudahan kita di sekolah untuk meminjam gedungnya tersebut gitu. Itu salah satu bentuk politik juga ya dengan orang tua murid. Atau nanti misalkan kita tadi yang sampaikan Pak Angga juga misalkan dengan perusahaan. Jadi antara politik dengan sosial itu dia hampir sejalan, jadi nggak bisa dipisahkan. Oh ini sebenarnya yang modal ini Bapak Ibu nggak bisa. Oh ini modal aset. Kadang dia ada yang beririsan, ya ada yang beririsan antara dia politik juga, kemudian sosial juga gitu. Contohnya tadi kayak perusahaan itu kan bisa juga nanti ke sosialnya, ya kerjasama. Kemudian nanti bisa juga masuk ke dalam politiknya gitu ya. Jadi itu contoh kecilnya Bapak Ibu ya kalau untuk yang modal politik ini. Jadi atau misalkan ada orang tua kita, orang tua siswa atau komite kita yang yang ada di kantoran atau apa, nanti kan bisa memudahkan urusan kita di sekolah gitu ya. Nah, itulah contoh kecilnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa jabarkan yang lebih detail lagi gitu. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya borong sedikit.
Jadi ini kebetulan karena saya dulu bekerjanya sebagai divisi YNC namanya, Youth and Community, Pak Angga, Bu Ibu, Bapak-bapak semuanya. Mohon maaf. Jadi saya sangat agak tertarik sekali dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Maksudnya gini, benar seperti yang dikatakan Pak Icap. Jadi ini bukan politik praktis, bukan hanya sekedar hubungan antara partai politik, antara kedudukan dan lain-lain, tapi ini juga beririsan dengan hal sosial tadi, bisa sejalan. Jadi dulu sebagai ilustrasi, saya dulu bekerja di Telkomsel, itu bagian Grapari. Kemudian kami sering menjaring sekolah-sekolah yang terlihat aktif gitu. Sekolah-sekolah yang aktif di eskul kah? Karena kan divisi saya kan YNC, Youth and Community gitu. Jadi anak muda dengan komunitas mereka yang positif dan itu menguntungkan bagi Telkomsel gitu. Jadi kami itu akan bekerja sama. Nah, di dalam hal ini, di dalam modal politik ini, kedekatan dengan atau kita punya kenalan atau jaringan dengan orang luas di luar sana, di luar sekolah kita dan menguntungkan bagi sekolah kita, itu saya rasa juga termasuk dalam modal politik. Itu Pak Gaya. Kemudian yang kedua juga selain dari kenalan di sana, secara kontekstual kita sebenarnya punya UIJ di sini. Ini memang walaupun berurusan dengan politik praktis, tapi kedekatan UIJ sebagai anggota keluarganya yang duduk di Dewan sana itu juga menguntungkan bagi sekolah kita seharusnya. Ya dengan lobbying yang tentunya akan lebih gampang, ya kan? Secara logika kan lobbyingnya akan lebih gampang untuk menyampaikan aspirasi kita gitu. Kalau orang butuh waktu 5 hari, kita butuh waktu 3 hari, kan itu lebih gampang bagi kita. Nah itu tetap keuntungan bagi sekolah kita sebenarnya. Jadi banyak sekali sebenarnya memang seperti yang kata Pak Icap, modal politik itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya dari sosial dan modal manusianya tadi, karena itu semuanya sejalan. Oke, mungkin cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak Reno, Pak Icap. Dan betul tadi modal politik ini salah satunya adalah keuntungan kita di sekolah, kebijakan apa atau kewenangan apa yang menguntungkan kita di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, salah satu tadi digambarkan oleh Pak Icap adalah ketika ada orang tua yang memiliki gedung. Nah, kita bisa memanfaatkannya di mana biasanya orang butuh waktu, butuh uang dan tenaga yang lebih besar. Nah, kita dengan modal yang kita miliki, dengan modal politik yang kita miliki, itu dengan anaknya punya sekolah sendiri, itu memudahkan kita. Contoh lagi dari Pak Reno adalah ketika kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mudah-mudahan nanti aktif. Nah, kira-kira apa gambaran Bapak Ibu? Nah, kemudian dari tutorial hari saya dapat sama Bu Wiji adalah dengan adanya anggota dewan di tingkat kabupaten itu memudahkan kita juga dalam berurusan harusnya. Ya. Nah, walaupun memang kita di SMA ini tingkatnya provinsi, tapi dengan hubungan politik partainya tadi, hubungan politik praktis tadi, bukan tidak mungkin kita dapat dimudahkan, karena mungkin sesama partai di tingkat provinsi bisa saling berkomunikasi untuk memudahkan urusan kita. Apakah itu urusan guru, urusan sekolah, urusan siswa. Nah, itu salah satu modal. Silakan Bapak Ibu ditulis mungkin yang tadi yang modal sosial sudah saya minta nih. Modal sosial itu saya minta dulu. Ada? Berbeda kertasnya? Beda modal sosial dan modal sama. Ini modal sosial, modal politik. Belum? Modal sosial. Modal sosialnya. Ini sosial politik, sosial. Modal sosial yang sudah Bapak Ibu tulis, ini juga nanti akan saya ketik. Ini modal sosial. Paham kan? Boleh. Silakan Pak. Silakan. Jadi gini, kalau menurut saya yang dikatakan Pak Reno benar dan yang dikatakan Pak Icap juga benar. Namun karena mengacu di politik dari kebijakan kepala sekolah, itu biasanya kita pakai adalah nama kepala sekolah. Misal, kalaupun kita ingin mengajukan kepada anggota dewan, apalah jenis misalnya, seumpama proposal harus pakai tanda tangan kepala sekolah. Karena kalau tidak, memang siapa kita? Maka dari itu, kepala sekolah ini harus mensosialisasikan diri, terutama orang-orang yang di atas yang menunjuk
sebagai kepala sekolah lah yang akan mensosialisasikan terlebih dahulu juga kepada anggota-anggota dewan misalnya. Untuk SMA ini sekarang menjabat ini, untuk SMA ini sekarang menjabat ini. Dan ketika semua sudah tercover oleh kepala sekolah, nah kepala sekolah ini bisa kita bawa kemana saja, yang penting politiknya benar. Kalau politiknya salah, kacau nanti. Misal ada wawancara kepada warga masyarakat umpama dari siswa kita yang diperintahkan oleh seorang guru sampaikan kepada siswa, mereka mengambil wawancara narasumber dari masyarakat setempat, yang dirujuk ke situ itu apa? Pasti paling tidak saja, Pak, ini surat tebusan dari kepala sekolah, atau kan misal ini surat izin dari kepala sekolah kami untuk mewawancarai misalnya tokoh masyarakat yang terkemuka di pelajaran. Misal itu salah satu di bidang politik yang kebijakan kepala sekolah. Kemudian kalau yang mengenai sosial tadi, saya lebih cenderung kepada normanya, karena di situ norma dulu baru aturan. Jadi norma ini kami pernah terasakan bahwa ada orang buntung yang datang ke sini dan pakai celana pendek, perempuan, batang paha, penampakan. Orang sini mungkin tidak menegur secara langsung, tetapi mereka hanya memandangi itu karena norma mereka telah melanggar adat di setempat ini. Untuk itu mereka memandangi untuk agar lebih sedikit. Nah, ini kata-kata norma ini bukan tidak ada aturannya, tapi normanya kena. Nah, jadi saya sedikit menambah. Kalau yang tadi mungkin aturan, kalau saya nambah normanya. Kemudian yang kedua, misal ada anak-anak kita yang bersumir di tempat kita, ya, di lingkungan Pelangeran ini jarang-jarang sekali ketemu orang bersumir. Ada juga anak yang dari SP kemarin itu pakai motor sini, batang paha, kenampakan, dan itu dilirik orang sepanjang jalan. Ya, orang merasa agak aneh kan itu. Kemudian yang dari sisi apa tadi Pak yang pertama tadi? Nah, dari sisi manusia ya. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa Pelangeran ini termasuk unik. Siswa-siswanya juga unik. Maksudnya unik itu tuh bukan unik-unik bilang pintarnya, bidang nakalnya, yes, luar biasa. Tetapi itu adalah suatu tantangan memang. Andai kita berhasil di siapa kita, andai kita tidak berhasil ternyata kita bukan siapa-siapa. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ablan. Nah, itu yang disampaikan Ablan secara umum ya. Nah, cuman izin Pak Ablan dan Bapak Ibu semuanya, sumber daya yang kita isi ini adalah yang berkaitan langsung dengan sekolah. Nah, cuman yang disampaikan Pak Ablan itu adalah normanya juga berkaitan dengan siswa secara umum. Ya, mulai norma ketika berpakaian yang rapi, sopan, yang mudah-mudahan karena kita tidak ada yang seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut Bapak Ibu, silakan ditulis lagi nanti ini modal selanjutnya. Nah, yang di Pelangeran itu secara umum masyarakat Pelangeran didominasi agama Islam, hanya sedikit yang dari selain dari agama Islam yaitu agama Kristen. Nah, saya belum mendapat ada selain dari agama-agama yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebagai bagian dari wilayah Riau, Kecamatan Pelangeran kemudian memiliki adat istiadat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang punya wawasan terhadap ini, yang masalah yang ada di Pelangeran, terutama yang asli Pelangeran ya. Ya, kemudian bahasa Melayu. Nah, ini bahasa yang digunakan Pelangeran kan juga beragam. Ada Banjarnya pun juga beragam saya dengar. Ada yang menggunakan Melayu tok ketika saya masuk SP, ada bagian menggunakan Melayu. Kemudian ada juga memang ada bagian dari adat Jawa juga. Nah, Banjar dan Bugis juga ada di sini. Nah, mungkin dari gambaran Bapak Ibu mungkin apa yang dari modal agama dan budaya yang ada di Pelangeran, kemudian belum terdapat atau ditemukan tarian tradisional. Nah, ini saya pribadi belum ada adat seni khas atau yang saya temukan di Pelangeran. Mungkin Bapak Ibu yang asli Pelangeran ada mungkin atau cara alat musik atau tarian atau yang lain sebagainya, cagar budaya yang belum tergali secara utuh di Pelangeran. Mungkin bisa Bapak Ibu tulis, nanti bisa kita coba jabarkan lagi nantinya. Nah, di sini saya buat adalah
Yang gambaran dari pribadi saya, yang pertama kegiatan tahfiz. Nah ini ada banyak. Lembaga adat juga seharusnya ada, tapi saya nggak tahu. Mungkin silakan Bapak Ibu tulis di modal agama tadi. Kemudian kegiatan antar umat beragama. Nah ini memang antar umat beragama tidak ada, tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, ya agama Islam. Ya haul, apa lagi Pak Rino? Kegiatan apa lagi? Cara-cara apa yang biasa Pak Rino ikuti ketika aktif di masyarakat? Dalam keyakinan, ya. Nah yang kegiatan apa yang sekira yang jadi modal aset kita untuk ke SMA, untuk di SMA, ya modal agama dan budaya. Tadi saya sampaikan adalah ketika secara umum pelanggaran itu apa. Nah sekarang yang berkaitan dengan SMA kita, modal aset apa yang berkaitan dengan agama dan budaya yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita, ya. Jadi bukan hanya kalau misalnya agak mungkin ada salah satu jenis tarian atau musik. Nah, bisa nggak kita masukkan ke SMA? Nah, kita kembangkan di sekolah. Itu contohnya mengadakan ekstra kurikuler seni. Nah, salah satu contohnya mungkin modal budayanya, modal keagamanya apa? Nah, yang kita biasa lakukan adalah setiap hari ada dulu kita adakan tahfiz, kemudian setiap hari Jumat kita adakan kegiatan apa? Muhasabah, rohis ya. Kegiatan rohis, nah itu apa? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada gambaran, silakan ditulis dulu yang segambar dalam pikiran Bapak Ibu. Yang tadi modal apa tadi? Modal politik sudah tergabung kertasnya? Gabung atau kertas? Ini apa? Politik. Ini politik. Modal politik. Nah, ini modal agama. Modal agama dan budaya. Kira-kira budaya ada nggak Pak Labib yang asli dari pelanggaran yang bisa kita terapkan atau kita bawa ke sekolah sebagai modal kita. Jadi untuk kita kembangkan di sekolah dengan mengadakan ekstrakurikulernya. Dari Bu Ersanti mungkin kan dari Tonjong mungkin ada yang kesamaan, tapi tadi ketika melihat pelanggaran ini sebenarnya sama, cuma namanya beda. Tahu. Kalau saya pribadi dari tempat saya tinggal di Kampar, bahkan di Minang, saya belum pernah mengikuti haul. Dari sini saya ikut haul. Ya, nah itu salah satu budaya yang dikembangkan oleh warga pelanggaran. Parandu kata sebuah parandu. Ini bahasa parandu. Saya kan tulis Pak. Cukup ya? Pak Ejak habis kata saya Ejak. Isi banyak. Nah, kira-kira menurut gambaran Bapak Ibu apa? Mungkin saya coba lempar dulu mungkin dari gambaran Bu Janah atau Bu Emma atau Bu Heni untuk modal agama dan budaya yang ada di pelanggaran ini yang bisa kita kembangkan di SMA. Apa kira-kira? Silakan. Jelas ya juga. Saya mulu kan SMA. Itu malu-malu. Memang. Ya sama. Oke, coba Pak Taufik mungkin lebih bisa menjelaskan agama dan budaya yang ada di pelanggaran ini yang bisa mungkin kita kembangkan di sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk berkaitan dengan apa tadi agama budaya gitu ya. Jadi untuk di daerah Pelanggaran ini sendiri ya, ini sebenarnya aslinya Pelanggaran ini kan terbentuk dari etnis yang pendatang juga Pak ya. Nah, tanahnya ini sendiri ya aslinya milik orang Melayu Inhir gitu. Yang penduduk asli ini bisa kita lihat di Mandah atau di Kateman Melayunya. Nah, jadi itu apa namanya ya, asbabun nuzulnya sebab pertamanya itu. Kemudian, nah datanglah penduduk yang mayoritasnya itu orang Banjar, dan bahkan di sini banyak sekali teman-teman kita
ya seperti anaknya Ibu Iji, Ayuha jadinya kebanjaran. Nah, jadi untuk lembaga adat itu sendiri di sini tidak ada terbentuk dari segi mungkin guys sebagai LAM gitu, lembaga adat LAM atau lembaga adat Banjar itu tidak ada. Tapi di sana secara tersirat saja Pak, yang saya lihat yang sering sekali kami laksanakan di sana ya dari mulai berilang namanya. Nah, jadi kalau ada orang baru datang itu sangat wajib sekali harusnya berilang atau berkenalan dengan masyarakat yang sudah lama gitu. Memperkenalkan diri lah, kami dari sini, ya dapat tugas di sini gitu kan. Nah itu. Jadi ada kata kita memenuhi adat tersebut, sepertinya kita tuh makin dekat gitu. Nah bahkan tak mau lagi balik kampung jika sudah hilang. Jadi orang-orang yang belum hilang ini mungkin bisa balik kampung lagi. Iya sama. Oke, itu contohnya. Jadi hilang. Yang kedua, masuk setelah hilang kesehariannya di sana. Jika terdapat ada orang yang perkawinan gitu kan, nah kita masuk lagi ke adat perkawinan. Dia ada adatnya busung, ada mandi, ya ada pengantin gitu kan. Nah, di saat adat-adat perkawinan itulah kadang-kadang juga ya bisa kita bawa ke sekolah untuk diperkenalkan yang baik sekali untuk kita jadikan pasangan hidup seperti apa. Kalau dalam bahasa Melayu itu ada merisik namanya kan. Nah itu bisa merisik tadi kalau dalam bahasa Banjarnya itu meminandui gitu. Jadi mengenali sosok pasangannya lewat dari kerabat-kerabatnya itu ada juga Pak. Lalu setelah orang tadi meninggal ada saruan namanya. Ada saruan ini datang dari rumah ke rumah, dan bedanya dari cerita Pak Sapurdin kemarin, kalau orang yang datang di tempatnya Pak Sapurdin ke orang yang disarwani, orang yang disarwani itu memberikan bacaan Al-Quran, baca ya, kemudian bersedekah lagi. Kalau di sini tak free, datang ikut sambil tidur makan. Jadi sangat luar biasa sekali anunya, loyalnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan itu juga terbentuk di pola siswa kita. Artinya kalau pola siswa kita itu diajak, yuk kita mengikuti kegiatan ini, pola pikirnya duduk datang makan. Nah jadi agak susah, duduk datang sumbangan itu agak susah Pak. Duduk datang apresiasi memberikan suatu ide atau apa itu susah jadinya. Nah mungkin itu sebab siswa kita di sini kurang kritis, karena dia biasa terbentuk dari masyarakat. Kalau arohan duduk datang makan balik udah selesai urusan seperti itu. Nah jadi itu mungkin bisa menjadi apa ya, harapan maklum terhadap siswa yang ada di sini. Mungkin ada juga sebagian siswa kita yang kritis, tapi ya 90% tidak. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk antar lintas agama memang tidak kita lihat ya. Yang intinya agama apapun ada di Pelangiran, insya Allah damai gitu. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Taufik. Nah ini salah satu gambaran jawaban dari warga Pelangiran asli. Dan cuman memang karena letaknya apa namanya, kalau geografi di Pelangiran ini apa statik? Bahasa geografinya ketika geografis kita di Pelangiran ini adalah terbentuk karena pendatang yang banyak datang. Jadi adat dan budaya itu tercampur lah, dan kebiasaan itu akhirnya terbawa hingga turun menurun. Nah mungkin salah satu yang ketika menjadi kekurangan yang disampaikan Pak Taufik tadi adalah siswa kita orangnya terlalu banyak mengiyakan seluruhnya tanpa mengkonfirmasi dan kritik dan sebagainya. Nah itulah tugas kita guru untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana kehidupan di luar Pelangiran nantinya. Nah itu mungkin itu salah satu yang dari agama. Mungkin memang alhamdulillah kita
tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu panjang bahasanya, karena memang hanya ada agama Islam dan Kristen. Nah itu yang saya tahu. Baik, mungkin kita lanjut ke model berikutnya, yaitu model fisik. Model fisik yaitu adalah infrastruktur bangunan yang ada, mulai dari jembatan, irigasi, peralatan mesin yang ada, sekolah, balai rakyat, lapangan sepak bola ada di SMP, ya di SD juga ada sebenarnya, kemudian aset-aset yang lain. Nah, ini dari observasi yang saya coba kembangkan kita di sini adalah sarana dan prasarana apa yang bisa kita olah di SMA, kemudian teknologi seperti apa yang bisa kita kembangkan, kemudian fasilitas olahraga apa yang bisa kita gunakan untuk kita dan warga siswa juga secara umum keluarga sekolah. Kemudian infrastruktur yang kita miliki itu mulai dari ruang majelis, kelas, labor IPA, labor komputer, ya. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk apa? Ya, pengelolaan aset yang kita miliki tadi. Nah kita salah satu yang kita miliki yang paling luas adalah lahan. Ya, nah cuman belum terolah, belum dapat kita kelola dengan sangat baik. Ya, walaupun sempat kita bersihkan, tapi memang akhirnya karena tidak dikelola, rumput dan semaknya belukarnya semakin naik. Nah itu mungkin apa yang bisa kita olah, apa yang bisa kita buat dari sumber modal fisik ini. Kita punya lahan, nanti apa yang bisa kita lakukan? Mungkin salah satu gambaran contohnya adalah kita melibatkan orang tua dan siswa untuk mengelola lahan yang kita miliki. Ya, sebelum ada pembangunan lainnya, mungkin di tahun-tahun berikutnya. Nah mungkin dalam waktu dekat ini, dalam jangka pendek, mungkin kita adakan rapat dengan orang tua, melibatkan orang tua untuk mengelola lahan. Apa yang bisa dibuat. Nah selalu mungkin kita juga pernah sempat berdiskusi antara kita. Kita ingin buat taman, buat kebun, tanam tanaman berbuah di lahan kosong kita. Cuman tadi karena kita kurangnya pilihnya bukan kemauan, tapi waktu dan tempatnya itu kita belum punya, belum sempat. Nah mungkin kita bisa melibatkan orang tua tadi. Ya, nah silakan ditulis mungkin oleh Bapak Ibu fasilitas apa, modal fisik apa yang kita miliki di sekolah yang bisa meningkatkan untuk pendidikan kita. Nah, salah satunya tadi kan yang kita punya tadi ada majelis guru, labor IPA, labor komputer, perpustakaan, ya, dan ruang kelas yang menjadi musola itu juga salah satu aset kita. Ruang kelas, lapangan halaman di lingkungan sekolah, kemudian tanah lahan kosong. Ini apa yang bisa kita manfaatkan? Tadi saya kasih contoh gambaran adalah kita melibatkan orang tua untuk mengolah tanah kita sebelum adanya pembangunan dari bantuan dari pemerintah nantinya. Silakan ditulis Bapak Ibu. Yang tadi modal politik sudah tabur kertasnya, sudah tabur. Yang modal politik sudah dulu gabung modal politik tadi ada. Dunia modal politik ada. Iya. Ada ini modal politik. Kalau ada Bu Ersati gabung. Ini gabung sama agama apa dari usus saja ya? Baik, sudah berhubung. Ada yang mau coba gambaran dari pandangan Bapak Ibu? Pak Radu mungkin dari pengolahan sumber daya lahan kita, apa yang mungkin dari gambaran Pak Radu?
Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari penyampaian Pak Angga tadi tentang pengolahan modal fisik dan lahan, sebenarnya yang sebelum saya agak bingung nih antara tadi Pak Angga sampaikan tentang modal lahan, sementara nanti ada lagi tentang modal lingkungan dan alam. Nah, kayaknya antara modal sumber daya dan modal lingkungan alamnya bersamaan gitu ya. Karena apa? Karena memang sama-sama bagaimana kita sebagai guru SMA 1 Pelangiran mengelola semua yang ada di Pelangiran ini untuk menguntungkan dan untuk keuntungan kita. Nah, kayak fasilitas olahraga misalnya. Sebenarnya dari lingkungan yang ada ini kan kita bisa membangun berbagai macam fasilitas secara umum ya, kayak membuat lapangan futsal, lapangan sepak bola, dan semua olahraga yang sifatnya terbuka istilahnya. Karena memang lahan kita juga masih banyak yang kosong kan. Itu tentang fasilitas olahraga ya. Hal yang teknologi, nah dengan teknologi ini dari segi apanya dulu kita mau membangunnya. Kalau dari segi teknologi misalkan sekarang kan jadi cenderung ke teknologi komputer dan segala macamnya. Nah, saya tengok di SMA kita, kalau istilahnya kan kita juga punya komputer untuk siswa kan, terkhusus untuk siswa aja baru, tidak ada untuk orang luar kan memang kebutuhan belajar. Cuman kalau untuk berkaitan dengan masyarakat kan memang tidak ya, khusus untuk siswa kita aja. Tentang sarana dan prasarana, kalau sarana dan prasarana sebenarnya kalau sarana dan prasarana sebenarnya yang bisa kita unggulkan dari tempat-tempat atau kita unggulkan di sekolah kita yaitu tadi, memang kita ada punya sekolah permanen istilahnya kan, gedung permanen, fasilitas yang cukup memadai, kita punya perpustakaan, punya ruang laboratorium, IPA dan komputer, punya majelis dan sebagainya. Ya memang kita belum punya istilah itu pusat kerohanian ya, atau musola, yang mana kita masih menggunakan lokal untuk musola kita. Dan untuk infrastruktur sekolah itu jadi infrastruktur sekolah ya. Nah, yang saya tengok di sini di materi yang dibagikan, karena memang antara mengelola sumber daya dan modal lingkungan alam ini berkaitan ya, satu dengan yang lainnya ya, saling terhubung ya, berkaitan. Iya, makanya tadi saya bingung yang sampaikan Pak Angga ini, lahan tanah juga berkaitan dengan modal lingkungan. Jadi satu kesatuan guys. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andu. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Pak Andu, memang benar. Dan juga bisa tadi diingatkan juga sama Pak Ica bahwa masing-masing modal ini sebenarnya berkaitan, ya berkaitan. Termasuk ini juga modal fisik dan lingkungan alam. Nah, modal fisik sendiri itu adalah infrastruktur atau bangunan apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan untuk pendidikan kita. Ya, jadi kalau salah satu contoh tadi disampaikan Pak Randu adalah ketika kita punya labor itu meningkatkan mutu belajar siswa kita dalam menggunakan teknologi, memperkenalkan siswa, memberikan pembelajaran lebih baik kepada teknologi kepada peserta didik. Kemudian yang dari fisik ini juga lahan. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari tulisan Bapak Ibu itu bisa jadi referensi juga untuk pimpinan kita dan saya juga sebagai apa namanya acuan berpikir untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah atau dinas terkait. Ya, tadi dulu kita sempat mencoba meminta dengan jalur politik membangun musola, tapi itu belum berhasil.
Ya, nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan pimpinan kita bisa mencoba masuk ke kementerian langsung, mudah. Baik, nah ini perbedaannya antara fisik dan alam. Nah kalau alam di sini saya ambil adalah dari jalur observasi saya yang ada di Pelangiran, itu ada perikanan, perkebunan, dan hutan yang masih belum dikelola dengan baik, ya, atau belum dimanfaatkan oleh masyarakat Pelangiran. Nah, dari lingkungan alam ini apa yang bisa dikaitkan di SMA? Tentunya tadi perkebunan. Nah ini juga berkaitan dengan sosial dan politik juga nanti, jadi ada 4 modal yang berkaitan, ya, yaitu kita bekerjasama dengan perusahaan, ya. Perusahaan itu membangun perkebunan di wilayah Kecamatan Pelangiran. Nah, sebagai sekolah apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, di sini juga saya buat juga ada 3, salah satu pemanfaatan lingkungan alam yaitu pembuatan taman, lahan tanah. Ini saya bilang tadi, ini Pak Ranjo bilang berkaitan juga dengan fisik. Kemudian perkebunan. Nah, di perkebunan kita ada banyak, ada sawit, ada kelapa sawit, ada pinang, ya. Nah itu apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi silakan Bapak Ibu tulis dalam catatan Bapak Ibu, kira-kira lingkungan alam, modal alam apa yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah kita untuk peningkatan mutu pendidikannya. Mungkin dari Bu Tia, silakan Bu Tia. Yang lingkungan alam ini yang sekiranya dalam pemikiran Ibu Tia apa yang bisa dikembangkan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Angga atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, modal lingkungan alam yang untuk di sekolah ini seperti yang ada di lingkungan kita memiliki wilayah lahan yang cukup luas di sekolah kita, tapi tidak seluruhnya udah ada bangunan, ada sebagian yang belum dibangun atau belum diolah. Nah, kita bisa mengolahnya dan saat ini pun lagi proses dalam pengolahnya. Sebelumnya kita berusaha untuk mengolahnya di saat program P5 pertama kali kita gerakan. Nah, di situ kita menggunakan lahan kita tersebut untuk menanam kangkung, untuk menanam timun dan cabai kalau nggak salah punya saya. Dan hasilnya tersebut yang kembali kita kerjasama dengan UKM yang ada di sekitar sekolah. Kemudian sebagian dari wilayah kita di sekolah ini kita bagikan menjadi untuk tempat bak sampah, karena di sekolah kita belum punya bak sampah sebelumnya. Ada sebagian wilayah kita juga kita gunakan sebagai bak sampah. Jadi di mana sampah-sampah dari setiap kelas atau sampah-sampah yang ada di sekolah ini dikumpulkan di satu tempat, jadi tidak ada berserakan lagi di lingkungan kita. Nah, salah satu dari beberapa itulah yang menurut saya pengelolaan sumber daya modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Nah, salah satu yang disampaikan adalah ketika pemanfaatan program P5 itu kita melibatkan alam dan juga ada dari modal kita memanfaatkan modal asing lainnya, itu modal sosial, itu memanfaatkan UMKM atau UKM yang ada di Pelangiran. Ya, silakan Bapak Ibu tulis. Sudah ditulis. Kita lanjut ke finansial. Finansial ini pengusaha terakhir. Ya. Nah, finansial sendiri di Pelangiran yang saya coba observasi adalah pertama ada kas daerah, investasi ya, itu bisa digunakan oleh orang perusahaan dan beberapa individu yang melakukan investasi tersebut. Kemudian piutang ini di mana ada berdirinya Briling, ini salah satu.